Gemetar dalam dinginnya kandang logam, seekor anjing German Shepherd terbaring tak berdaya. Matanya redup, menyimpan trauma masa lalu yang tak terkatakan. Dijadwalkan untuk eutanasia, waktu Max hampir habis. Tak ada yang menginginkan anjing besar penuh luka ini. Di tengah keputusasaan, sebuah keajaiban terjadi. Seseorang mendengar rintihan pelannya, seseorang yang tak bisa mengabaikan panggilan hati untuk menyelamatkan nyawa yang hampir padam. Inilah kisah tentang penyelamatan, ketakutan, dan ikatan yang mampu menembus bayang-bayang kelam masa lalu. Terjebak dalam kandang logam yang dingin dan suram, seekor anjing German Shepherd bernama Max terbaring tak bergerak. Matanya redup, dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Dindingnya besi mengurung tidak hanya tubuhnya, tetapi juga semangatnya. Di penampungan hewan ini, Max dijadwalkan untuk eutanasia. Waktunya hampir habis. Hari-hari yang berlalu menjadi minggu-minggu menyakitkan. Harapan semakin memudar bagi anjing besar yang tubuhnya dipenuhi bekas luka ini. Tak ada seorang pun yang tampak tertarik untuk membawanya pulang. Max gemetar setiap kali mendengar suara, menghindari sentuhan seolah takut akan rasa sakit yang mungkin menyertai. Dulunya ia sering menggonggong. Suaranya menjadi cara untuk menarik perhatian. Namun kini, ia bungkam. Tidak lagi berusaha memikat orang-orang yang lewat di depan kandangnya. Sementara anjing-anjing lain di sekitarnya menggonggong dan merengek dalam kesepian mereka, Max hanya terbaring dalam penyerahan diri yang sunyi. Ia seolah telah menerima akhir kelam yang menantinya. Matanya yang dulu penuh semangat kini redup. Tanpa harapan yang tersisa, penampungan biasanya sunyi di malam hari. Hanya sesekali terdengar rintihan kecil atau lolongan pelan yang menembus keheningan. Suara-suara ini menjadi latar yang menggambarkan kerinduan akan kehidupan di luar jeruji besi yang mengungkung. Di sudut terpencil, jauh dari pintu masuk yang ramai di siang hari, Max meringkuk di kandangnya yang dingin. Tubuhnya yang besar tampak rapuh. Bulunya yang dulunya berkilau kini kusam, menceritakan kisah pengabaian yang panjang. Harapan Max untuk diadopsi semakin menipis setiap harinya. Para pengunjung penampungan sering melewatinya begitu saja, hanya melirik sekilas sebelum tertarik pada anjing-anjing yang lebih muda dan lincah. Max tidak sesuai dengan harapan mereka yang mencari teman berbulu. Yang mereka lihat hanyalah seekor anjing besar dan menakutkan dengan label agresif di dokumennya. Namun, Max sebenarnya tidak agresif. Ia hanya ketakutan. Setiap tangan yang terangkat mengingatkannya pada luka masa lalu. Setiap suara keras membuatnya gemetar hebat. Bagi mereka yang hanya melihat sekilas, Max hanyalah seekor anjing tanpa harapan. Waktunya hampir habis di penampungan yang kelebihan kapasitas ini. Keputusan untuk mengakhiri hidupnya terasa begitu dingin dan final. Malam itu, saat staf membereskan penampungan dan bersiap pulang, Max mengamati dengan diam dari kandangnya. Tatapannya kosong, seolah jiwa di balik mata itu telah lama pergi. Pihak penampungan telah memutuskan bahwa tidak ada lagi tempat untuk Max. Anjing yang dianggap tidak layak untuk diadopsi ini akan dieutanasia keesokan harinya. Ketika lampu mulai dipadamkan dan para pekerja pergi satu persatu, keheningan semakin dalam menyelimuti ruangan. Gonggongan dan rengekan anjing-anjing lain menggema, menciptakan simfoni kesedihan. Max tetap diam, hanya mengeluarkan rintihan yang begitu lirih hingga nyaris tak terdengar. Itu bukan permintaan perhatian, melainkan kapan penyerahan. Namun di tengah keputusasaan itu, seseorang mendengarnya. Seseorang yang akan mengubah takdirnya selamanya. Berjarak ratusan meter dari penampungan, seorang wanita bernama Anna sedang memikirkan berbagai alasan untuk menunda adopsi. Apartemennya terlalu kecil. Jam kerjanya terlalu tidak menentu. Pengalamannya dengan anjing terlalu minim. Namun malam itu, sesuatu menggugah hatinya. Dorongan yang tidak bisa ia abaikan. Saat membuka media sosial, ia menemukan unggahan dari penampungan lokal. Foto yang buram menampilkan Max di dalam kandangnya. Tatapannya kosong dan langsung menusuk hati. Teks pada unggahan itu begitu menyentuh. Max, 5 tahun, butuh rumah sebelum besok atau dia akan dieutanasia. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu, jika kisah ini membuatmu tersentuh. Mungkin dengan begitu, lebih banyak cerita seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang peduli dengan nasib hewan-hewan terlantar. Hati Anna hancur saat melihat mata Max di foto itu. Ada permohonan tak terbantahkan di sana, sesuatu yang menyentuhnya begitu dalam.
Ia tidak bisa mengabaikan koneksi yang tiba-tiba terasa begitu kuat. Menatap foto itu lama, jarinya ragu-ragu di atas layar ponselnya. Kamu tidak bisa menyelamatkan semuanya, gumamnya, mengulang kalimat yang sering ia dengar di tempat kerjanya. Namun kali ini, kata-kata itu terasa hampa. Didorong oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, Ana mengangkat telepon dan menghubungi penampungan. Malam sudah larut dan tidak mengherankan jika tidak ada yang menjawab. Meski begitu, ia meninggalkan pesan. Suaranya tegas dan penuh tekad. Halo, nama saya Ana. Saya melihat unggahan tentang Max. Saya tahu ini sudah malam, tapi saya ingin membantunya. Tolong jangan lakukan eutanasia sampai saya datang besok pagi. Sepanjang malam, Ana dihantui oleh mata Max. Ia takut, ragu, tetapi juga dipenuhi tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkinkah ia benar-benar bisa menyelamatkan anjing itu? Ana nyaris tidak tidur, dan bangun pagi buta. Ia bertekad untuk tiba di penampungan saat fajar pertama menyingsing. Sementara itu, Max tetap diam di kandangnya, tidak menyadari bahwa seseorang baru saja berusaha memperjuangkan hidupnya. Cahaya bulan merembes melalui jendela kecil berjeruji, memancarkan kilauan lembut di tubuhnya yang letih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Max menghela napas panjang, seolah sebagian jauh di dalam batinnya merasakan sesuatu. Saat matahari pagi mulai terbit, langit dipenuhi warna merah muda dan ungu yang hangat. Di penampungan hewan, hari dimulai seperti biasa dengan staf memberi makan anjing-anjing dan membersihkan kandang mereka. Bagi Max, ini hanyalah hari lain yang tak akan bertahan lama. Begitulah kelihatannya. Namun hari ini akan menjadi titik balik yang sangat penting baginya. Dengan tenang ia duduk di kandangnya, mendengarkan langkah-langkah kaki yang menggema di lorong penampungan. Manajer penampungan, seorang wanita tegas bernama Susan, berjalan mendekati kandang Max dengan clipboard di tangan. Ekspresinya menunjukkan kesedihan, namun tatapannya tegas. Keputusan sudah dibuat. Maaf, nak, katanya pelan. Kami sudah berusaha, tapi tidak ada yang datang untukmu. Ia berlalu pergi, meninggalkan Max yang diam dalam kecemasan dan ketakutan. Di perjalanan menuju penampungan, berbagai alasan untuk mundur terus muncul di pikiran Ana. Namun ia menepis keinginan untuk berbalik arah. Ada sesuatu tentang Max yang begitu memikat sehingga ia tidak bisa mengabaikannya. Ketika tiba di penampungan, Ana memarkir mobilnya dan mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas. Bangunan itu sederhana, dikelilingi pagar kawat tinggi yang terlihat dingin dan tidak ramah. Ia keluar dari mobil, memegang ponselnya yang menampilkan foto Max, lalu berjalan cepat menuju pintu masuk. Di dalam, Susan sedang memeriksa berkas Max sekali lagi ketika pintu terbuka. Ia menoleh, terkejut melihat seorang wanita muda berdiri di pintu, napasnya terengah-engah. Halo, saya Ana, kata wanita itu, suaranya membawa sedikit nada gugup. Saya menelepon tentang Max tadi malam. Alis Susan terangkat saat memeriksa jamnya. Kamu datang pagi sekali, katanya, tapi sayangnya, sudah terlambat. Dia sudah dijadwalkan untuk... Tunggu, potong Ana dengan nada tegas. Dia masih di sini, kan? Saya ingin melihatnya. Udara di penampungan terasa pengap, bau desinfektan bercampur bau bulu basah. Saat mereka mendekati kandang Max, hati Ana terasa hancur. Max tampak lebih putus asa daripada yang terlihat di foto. Ia meringkuk di sudut kandang, kepalanya bersandar di atas cakarnya, matanya yang kosong nyaris tidak merespon kehadiran mereka. Susan membuka kandang dengan hati-hati, gerakannya lambat dan penuh kehati-hatian. Hati-hati, katanya. Dia bisa sangat tidak terduga. Tetapi Ana tidak mendengarkan. Ia berlutut di depan kandang, mengulurkan tangannya perlahan. Hai, Max, bisiknya lembut. Untuk beberapa saat, Max hanya menatapnya. Kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ia perlahan mengangkat kepalanya, mengendus tangan Ana dengan ragu-ragu. Tak ada geraman, tak ada tanda-tanda agresivitas. Hanya keingintahuan yang hati-hati dari seekor anjing yang telah lama lupa bagaimana rasanya disentuh dengan kelembutan. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. Air mata Ana mulai mengalir saat jari-jarinya dengan lembut menyentuh bulu Max.
Anjing pintar, bisiknya, suaranya pecah oleh emosi. Susan mengamati adegan itu dengan takjub. Apa yang dilihatnya adalah momen langka dan berharga. Setelah semua yang telah dilalui Max, ia masih memiliki kapasitas untuk percaya. Aku ingin membawanya pulang, kata Anna. Suaranya mantap meski air mata masih mengalir. Aku siap mengadopsinya sekarang. Susan tampak ragu, tetapi melihat interaksi mereka, ia tidak bisa menolak. Ada banyak formulir yang harus diisi, jawabnya, dan Max membutuhkan perawatan khusus. Beberapa jam kemudian, Anna dan Max berada dalam perjalanan pulang. Mobil dipenuhi suara dengung mesin dan sesekali gerakan Max di kursi belakang. Ia berbaring di atas selimut yang telah Anna siapkan untuknya. Matanya lebar memperhatikan pemandangan baru melalui jendela. Postur Max tetap waspada. Setiap gerakannya terukur, masih belum yakin apakah perubahan ini nyata atau hanya ilusi sementara. Anna mengamati Max melalui kaca spion. Hatinya berat melihat tatapan hati-hati dan penuh keraguan dari anjing itu. Ia ingin mengucapkan kata-kata yang menenangkan, tetapi ia tahu bahwa untuk seekor anjing yang sudah terbiasa dengan kekecewaan, kepercayaan tidak mudah dibangun kembali hanya dengan kata-kata. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi yang tak tergoyahkan. Sesampainya di apartemen, Anna memarkir mobilnya di depan kompleks apartemen sederhana yang memiliki area rumput kecil di depannya. Ia menoleh ke arah Max, suaranya lembut dan meyakinkan. Kita sudah sampai. Nak, ini rumahmu sekarang. Ia membuka pintu mobil perlahan, memberi Max waktu untuk menyingkirkan kecemasannya. Max keluar dengan hati-hati, ekornya menempel di antara kakinya. Ia mulai menghirup udara segar meskipun tubuhnya tetap tegang dan waspada. Anna memimpinnya perlahan ke arah gedung, menjaga langkahnya tetap pelan dan menenangkan. Apartemen Anna mungkin kecil, namun hangat dan nyaman. Di sudut ruang tamu ada tempat tidur anjing yang sudah disiapkan untuk Max, dan di dapur 2 mangkuk telah diisi dengan air segar dan makanan. Anna telah memikirkan semuanya dengan matang sebelumnya, berusaha menciptakan suasana yang ramah dan aman. Namun saat ia melepas tali anjing Max agar ia bisa menjelajah, terlihat jelas bahwa Max masih waspada. Ia bergerak dengan hati-hati di sekitar apartemen, tubuhnya tegang, memeriksa setiap aroma dan pemandangan baru. Belum siap untuk bersantai atau menerima tempat ini sebagai rumah barunya, Max terus menjelajahi apartemen. Hidungnya bekerja tanpa henti, mencari tanda-tanda bahaya yang mungkin tersembunyi. Anna mengamati dari jauh, memberinya ruang untuk beradaptasi pada lingkungan barunya. Ia tahu ini akan menjadi proses penyesuaian yang sulit, tetapi kenyataan tentang ketakutan dan penarikan diri Max hanya membuatnya semakin tersentuh. Ia ingin memberinya kehidupan yang pantas ia dapatkan. Tidak apa-apa, Max, bisik Anna, berlutut di dekat Max. Suaranya lembut seperti bisikan. Kamu aman di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Max menatapnya. Matanya masih penuh kewaspadaan. Anna beranjak ke dapur untuk menyiapkan makan malam, berharap aroma makanan bisa menariknya keluar dari cangkangnya. Ketika Anna kembali dengan makanannya, Max berada di tempat yang sama, belum bergerak. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari Max. Anna menyadari sebuah mobil yang tidak ia kenali terparkir di luar. Detak jantungnya meningkat karena khawatir tentang Max. Ayo kita periksa bersama-sama, kata Anna. Ia berharap menghadapi momen yang tidak pasti ini bersama-sama dapat membantu membangun kepercayaan dan kenyamanan di antara mereka. Menunjukkan bahwa mereka akan melalui kehidupan baru ini bersama-sama. Saat Anna melangkah hati-hati ke arah pintu, Max berjalan di sisinya. Kehadirannya menjadi sumber kenyamanan meskipun situasi terasa tegang. Ia membuka pintu sedikit, membiarkan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Jalanan sunyi senyap, menambah suasana mencekam. Mata Anna tertuju kembali pada mobil misterius yang terparkir tidak jauh. Mobil itu diam, seperti sedang menunggu. Tetap dekat, Max, bisik Anna, dan Max, seolah memahami, mendekat ke kakinya. Geraman rendahnya menjadi semakin dalam. Bersama-sama, mereka bergerak mendekati trotoar. Setiap langkah terasa penuh kehati-hatian. Saat mendekati mobil, Anna melihat seseorang bersandar santai di sampingnya. Sosok yang langsung mengirimkan gelombang ketidaknyamanan melalui dirinya. Ia mencoba mengenali fitur-fitur wajah dalam cahaya remang, tetapi postur orang itu terasa sangat familiar,
mengingatkannya pada masa lalu. Geraman Max semakin dalam, menggema dengan amarah protektif. Anna mempererat genggamannya pada kerah Max, merasakan otot-otot anjing itu yang tegang di bawah tangannya. "Tidak apa-apa, Max," ia berbisik, berusaha menenangkan Max dan menahan kepanikan yang semakin meningkat. Menghadapi sosok itu, suaranya menjadi lebih tajam. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Nada suaranya memecah kesunyian malam. Namun, sosok itu tidak menjawab. Setelah beberapa saat ketegangan yang mencekam, mobil itu menyala dan melaju pergi. Gonggongan Max yang kali ini terdengar mengisi udara dengan resonansi yang kuat. Anna merasakan desakan putus asa. Ia menyadari bahwa meskipun semua usahanya, Max mungkin masih dihantui oleh masa lalunya. Di seberang jalan, mobil misterius itu tetap bertahan di ujung jalan yang redup. Bayangannya yang gelap nyaris tidak terlihat. Anna mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan apa-apa. Mungkin hanya tamu tetangga. Tetapi kecemasannya semakin besar. Max tampak sangat sadar akan ancaman itu. Geramannya terus berlanjut. Tubuhnya kaku saat ia mengawasi kendaraan dari jendela. "Tidak apa-apa, Nak," bisik Anna, berlutut di sampingnya. Ia menjalankan jarinya melalui bulu Max, mencoba menenangkannya. "Kamu aman di sini." Tapi Max tetap tegang. Telinganya tetap berdiri dan tatapannya tetap tertuju pada mobil tersebut. Anna pernah melihat reaksi Max terhadap suara-suara aneh atau gerakan tiba-tiba sebelumnya. Tapi ini berbeda. Ini adalah naluri primitif yang mengisyaratkan bahaya nyata. Keesokan paginya, Anna menghubungi pengelola penampungan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Max. "Kami tidak tahu banyak tentang dia," jelas Susan. "Dia dibawa ke sini oleh layanan kontrol hewan. Sangat kurus, penuh luka, dan sangat ketakutan." Ada jeda sejenak di telepon. Ada pembicaraan bahwa dia mungkin pernah terlibat dalam lingkaran perkelahian anjing, tetapi tidak ada bukti konkret, ungkap manajer dengan berat hati. Rasa takut menyelimuti Anna. Perkelahian anjing? Hanya membayangkan Max mungkin pernah mengalami kekejaman seperti itu sudah membuat hatinya hancur. Hal ini menjelaskan kecemasannya, luka-lukanya, dan penarikan dirinya. Malam itu, mobil misterius kembali. Anna dengan cepat mengambil ponselnya dan dengan suara mendesak menelepon polisi. "Ada mobil di depan rumah saya," ia melaporkan. "Mobil itu sudah memperhatikan kami selama berjam-jam. Tolong kirim bantuan." Ketika polisi akhirnya tiba, mobil misterius itu sudah melaju pergi, meninggalkan jejak ban di jalan. Petugas mencatat pernyataan Anna. "Jika mobil itu kembali, segera hubungi kami," instruksi petugas dengan tegas. "Kami akan meningkatkan pengawasan di area ini." Setelah polisi pergi, Anna duduk di lantai, bersandar di tembok, air mata mengalir di pipinya. Max, yang pernah begitu ketakutan, sekarang duduk di sampingnya, menekankan kepalanya ke bahunya, seolah-olah ingin menghibur. "Apa yang telah kamu alami, Max?" bisiknya. Suaranya terdengar berat oleh emosi saat air mata mulai menggenang di matanya. Minggu-minggu berlalu, dan meski mobil misterius itu kadang terlihat, Anna dan Max mulai menemukan ritme kehidupan bersama. Max secara bertahap membuka diri, belajar untuk percaya lagi. Traumanya tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi dengan cinta dan kesabaran Anna, ia menemukan keberanian untuk hidup lagi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang sedang butuh secercah harapan hari ini, karena kadang ikatan yang tepat benar-benar bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video kami lainnya.